Hai semuanya, ketemu lagi dengan Skandal Jepit. Di kaki puncak-puncak tinggi Himalaya, muncullah pasukan legendaris yang memiliki keberanian, kesetiaan, dan kecakapan yang tak tertandingi. Mereka adalah Gurkha, prajurit dari Nepal yang telah menarik perhatian dunia dengan dedikasi mereka terhadap tugas, keterampilan tempur yang luar biasa, dan semangat keberanian yang tak tergoyahkan. Sejarah Gurkha berasal dari pegunungan Nepal yang sulit dijangkau. Namun, wilayah yang keras dan tantangan yang tak terhitung jumlahnya di sana telah membentuk karakter dan semangat pasukan ini. Nama Gurkha sendiri berasal dari kerajaan Gorkha, tempat asal para prajurit ini, yang kemudian bergabung dengan pasukan Britania pada abad ke-19. Hubungan antara Gurkha dan Britania dimulai pada abad ke-19 ketika pasukan Gurkha diperkenalkan ke tentara Britania dalam Perang Gurkha-Britania antara tahun 1814 sampai dengan 1816. Setelah perang berakhir, Britania terkesan oleh ketangguhan dan kesetiaan para prajurit Gurkha, dan pada tahun 1815, Perjanjian Sugauli ditandatangani yang mengizinkan Britania merekrut prajurit Gurkha ke dalam tentara mereka. Gurkha dikenal karena keterampilan tempur mereka yang luar biasa. Meskipun fisik mereka lebih kecil daripada rata-rata prajurit lain, ketahanan mereka dalam medan perang dan semangat berjuang yang mengagumkan telah membuat mereka menjadi pasukan yang sangat dihormati. Dengan pisau pukri mereka, senjata ikonik, dan keahlian dalam taktik pegunungan, Gurkha telah mengukir reputasi sebagai prajurit tak tergoyahkan. Salah satu aspek yang paling mengesankan tentang Gurkha adalah kesetiaan mereka yang mendalam terhadap pasukan yang mereka layani. Mereka dianggap sebagai prajurit yang setia dan berdedikasi dengan semangat pukuri yang berarti bahwa mereka tidak pernah akan menghindar dari pertempuran atau melupakan tugas mereka. Gurkha telah berpartisipasi dalam banyak konflik di seluruh dunia, termasuk Perang Dunia I dan II. Di medan perang yang berbeda-beda, mereka membuktikan diri sebagai prajurit ulung yang dapat diandalkan dalam situasi yang paling sulit. Kemampuan tempur dan kesetiaan mereka telah memenangkan banyak penghargaan dan pengakuan. Hingga saat ini, Gurkha terus menjadi bagian integral dari angkatan bersenjata Britania dan beberapa negara lain yang merekrut mereka. Mereka juga memiliki tradisi prajurit dan budaya yang kaya yang terus dihormati dan dipelihara. Dalam lanskap indah dan menakjubkan dari pegunungan Himalaya, Gurkha telah menorehkan cerita kepahlawanan, pengorbanan, dan keberanian. Mereka adalah pilar ketahanan di medan perang dan contoh inspiratif dari semangat manusia yang tak tergoyahkan dalam menghadapi tantangan paling berat. Partisipasi Gurkha dalam Perang Dunia II adalah salah satu bab terhormat dalam sejarah mereka. Pasukan Gurkha berperan penting dalam berbagai kampanye dan teater perang selama konflik global ini. Pasukan Gurkha terlibat dalam pertempuran di berbagai wilayah Asia Tenggara, termasuk Burma sekarang Myanmar, India, dan Malaya sekarang Malaysia. Mereka terlibat dalam pertempuran sengit melawan pasukan Jepang yang melibatkan taktik perang pegunungan dan gerilya. Setelah Perang Dunia II, pasukan Gurkha terus berpartisipasi dalam misi-misi perdamaian dan operasi militer di berbagai belahan dunia. Keterlibatan mereka dalam Perang Dunia II telah meneguhkan reputasi mereka sebagai prajurit tangguh dan tak tergoyahkan. Keterlibatan Gurkha dalam Perang Dunia II adalah cerita kepahlawanan dan dedikasi yang mengesankan. Mereka telah membuktikan diri sebagai prajurit yang setia, berani, dan handal dalam menghadapi tantangan besar dan tugas-tugas yang penuh risiko. Keberanian mereka dalam pertempuran dan sumbangsih mereka dalam menjaga perdamaian telah meninggalkan warisan yang tak terhapuskan dalam sejarah modern. Pasukan elit Indonesia Kopassus pernah merasakan kekuatan perlawanan pasukan Gurkha.
Tapi bukan Kopassus namanya kalau tidak berhasil mengalahkan pasukan Gurkha dan SAS pada waktu itu. Saat itu Kopassus masih bernama RPKAD atau Resimen Para Komando Angkatan Darat saat menjalankan misi di hutan pedalaman Kalimantan. Prajurit RPKAD berhadapan dengan pasukan Gurkha dalam operasi Dwi Kora di awal tahun 1960. Pasukan Baret Merah berhadapan dengan tentaran bayaran asal Nepal tersebut terkait konflik dengan Malaysia. Pasukan RPKAD saat itu berhadapan dengan pasukan Gurkha yang terkenal dengan kesadisannya. Tak heran jika peristiwa itu disebut sebagai salah satu pertempuran Kopassus paling brutal. Operasi Dwi Kora dipicu rencana Federasi Malaysia untuk menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak pada 1961 mengakibatkan serangkaian pertempuran untuk mempertahankan tanah masing-masing. Indonesia menolak gagasan ini karena Presiden Soekarno beranggapan Federasi Malaysia merupakan bentuk neokolonialisme. Awalnya, bentuk konfrontasi melibatkan pasukan TNI itu disamarkan. Namun karena konflik semakin memanas, pasukan tidak lagi bersembunyi. Malaysia mendapat bantuan pasukan Inggris dan turut membawa tentara bayaran Gurkha. Gurkha atau Gorkhali merupakan tentara Nepal yang berperang dengan Kongsi Dagang Hindia Timur Britania atau East India Company pada 1814. Ketika itu Inggris mendeklarasikan perang terhadap Nepal. Dalam pertempuran itu Inggris terkesan dengan daya juang Gurkha yang kemudian mengajak pasukan ini masuk dalam kesatuan mereka. Sejumlah tetua adat Dayak Iban menceritakan kisah-kisah heroik pasukan RPKAD yang kala itu dapat membuat pasukan Gurkha lari tunggang langgang. Karena ada dari para tetua adat yang saat itu masih belia, ikut terjun membantu pasukan Baret Merah dalam mencari jejak dan memandu pasukan memasuki perbatasan Malaysia. Salah satu yang diceritakan tetua suku Dayak Iban di Kalimantan adalah keterkejutan Gurkha ketika menghadapi serangan tiba-tiba dari RPKAD yang muncul dari semak-semak dan pohon. Padahal saat itu banyak pasukan Gurkha yang dikerahkan. Namun, karena kerjasama yang dilakukan RPKAD dengan warga suku Dayak Iban, pasukan Gurkha dapat dipukul mundur. Selain pertempuran dengan pasukan Gurkha, Kopassus juga sempat bertempur dengan pasukan elite asal Inggris, Special Air Service atau SAS. Pada April 1965, TNI mengirimkan Batalion 2 RPKAD ke Balai Karangan, Kalimantan Barat untuk menghancurkan pos musuh yang hanya terletak sekitar 1 km di Desa Mapu. Pos ini sering digunakan tentara Inggris untuk menyusup ke wilayah Indonesia. Bersama tentara Inggris, pos tersebut juga dijaga oleh satu kompi British Patrol Oper dan beberapa personil SAS. Untuk menjalankan misi menghancurkan pos tersebut, Kopassus mengerahkan 3 kompi pasukan yang bersiap di pos Balai Karangan. Dari ketiga kompi tersebut, Komandan Batalion Mayor Sri Tamigan selaku memutuskan hanya kompi B yang akan melakukan penyerangan. Kedua kompi lainnya ditugaskan berjaga di tempat semula bila terjadi hal yang tidak diinginkan. Kompi B yang dilengkapi persenjataan lengkap melintasi perbatasan Indonesia dengan Malaysia secara diam-diam. Mereka baru tiba di lokasi target pukul 2 dini hari. Bunyi hujan yang menyamarkan langkah kaki pasukan tersebut membuat usaha menyusup lebih mudah. Pos Mapu kemudian dikepung dari 3 arah dan mengagetkan pihak musuh ketika peleton tengah membuka serangan pukul 04.30. Saat itu hanya ada sekitar 34 orang yang tengah berjaga di pos Mapu. Prajurit RPKAD yang berhasil masuk ke pos harus melakukan pertarungan jarak dekat yang kemudian menewaskan 2 prajurit. Namun, pertempuran terus berlangsung dan baru selesai saat matahari meninggi dengan keberhasilan kompi B dalam merebut pos tersebut. Bekas pertempuran antara pasukan RPKAD dengan Gurkha hingga kini masih meninggalkan jejak yang bisa ditemui, salah satunya adalah bekas helipad di Bukit Paraku atau Parako. Bekas helipad ini berada persis di salah satu puncak bukit di tepi aliran Sungai Tekelan. Namun,
Pada bagian atas bukit itu kini sudah tertutup rapat tanaman jenis paku pakuan ini, tak sulit mendakinya. Hanya butuh waktu sekitar 15 menit mencapai puncaknya. Dulunya menjadi tempat pendaratan sekaligus markas pasukan Parako. Tak mengherankan jika sejumlah masyarakat di kawasan ini kerap menemukan senjata, bahkan mortir yang tertimbun tanah, menjadi ranjau di dalam hutan hingga di dasar sungai. Kadang malam hari tiba-tiba masyarakat mendengar suara dentuman seperti bom. Setelah dicari tahu, ternyata suara ranjau yang tak sengaja diinjak babi hutan karena Kufron, salah satu warga Dayak Iban yang dalam satu kesempatan. Bukit Parako atau Paraku, demikian masyarakat dan petugas TNBK menamai bukit penuh nilai historis ini, rencananya akan dijadikan salah satu destinasi wisata minat khusus yang bisa dikunjungi pelancong. Selain itu, dari berbagai keterangan dan literatur yang ditemukan juga disebutkan adanya pertempuran antara pasukan TNP Korps Barat Merah ini dan dengan pasukan Special Air Service atau SAS di Desa Mapu, Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia. Dalam pertempuran tersebut, pasukan RPKAD mampu menewaskan personil SAS saat menyerbu pos pasukan Inggris tersebut di Mapu. Pertempuran ini tentunya menambah kisah heroik pasukan Korps Barat Merah di medan operasi Bikorai dalam konfrontasi dengan Malaysia. Tak salah jika Presiden Soekarno memilih warna merah darah untuk baret pasukan komando ini karena memang terbukti keandalannya. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Wassalam.